Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang morfologi dan anatomi bakteri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas cinta dan kasih-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini Dia masih mengizinkan kita untuk sama-sama mendengarkan, sama-sama mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 2. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Sel prokariotik. Prokariot merupakan organisme uniseluler yang tidak berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Beberapa bakteri tumbuh dalam filamen atau kumpulan sel, tetapi kumpulan sel dalam koloni tersebut identik dan mampu memiliki eksistensi independen. Sel-sel dapat berdekatan satu sama lain sebab mereka tidak terpisah setelah pembelahan sel. Mereka tetap terbungkus di dalam membran dengan cairan yang diekskresikan sel, namun tidak terdapat hubungan dan komunikasi antar sel. Prokariot dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru bumi, mulai dari laut dalam hingga ke tepian mata air panas, bahkan di seluruh permukaan tubuh kita. Sel eukariotik. Sel eukariotik biasanya merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler kecuali sel ragi. Sel eukariotik tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Organel-organel di dalam sel memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sel tersebut. Morfologi bakteri. Pertama kukus atau bulat, yang kedua basil atau batang, yang ketiga spirillum atau spiral, yang keempat filamen. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan struktur bakteri, di mana terdiri dari kapsul dan lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, klorosom, ribosom, mesosom, nukleoid, plasmid, DNA, granula, dan vakuola gas, pilus atau fimbria. Working from home, dinding sel gram positif, karakteristik utamanya adalah tebalnya lapisan peptidoglikan pada dinding sel. Akibatnya pada saat prosedur pewarnaan gram meninggalkan warna biru. Dinding sel gram positif biasa ditemukan pada Actinobacteria dan Firmicutes. Dinding sel gram negatif tidak seperti dinding sel gram positif. Dinding sel gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Hal ini menyebabkan lunturnya warna biru atau merah muda saat disiram etanol. Reproduksi bakteri. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis. Artinya, pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Tahapan reproduksi aseksual bakteri. Dinding sel, membran sel, pemanjangan nukleoid. Nukleoid terbagi dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Sekat pemisah terbentuk 2 anak sel. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu pertama, konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Yang kedua, transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain
yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus phage. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus phage temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. 3. Transformasi. Jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung. Pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung. Namun, tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Oke, baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum, shalom, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.